يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرم الله الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمات المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal muwabbadi daimil baqil mughallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazara ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita membacakan Fatihah untuk orang-orang yang membersamai diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, mereka yang sedang kesusahan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dalam sakitan semoga Allah berikan kesabaran dan sakitnya menjadi penghancur dosa-dosanya dan disembuhkan seperti sedia kala. Mereka yang sedang berusaha untuk ilmu anak-anaknya ataupun bagian daripada diri mereka sendiri dipermudah dalam untuk ilmunya, didapatkan peringkat 1 ataupun rank cum laude. Mereka yang sedang meniti karir dimudahkan jabatan promosinya. Mereka yang sedang berusaha pitching tender digunakan dari para kompetitor-kompetitornya di tender tersebut dengan cara yang halal, yang benar, yang bersih, tidak ada kecurangan. Dan mereka yang sedang pengadaan agar tidak direcokin oleh salah satu musuh-musuhnya dan berjalan lancar segala usahanya. Wala likmitin sholaha wa nawaitu ta'alum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakar wa tazkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftah lana alaina futuhal arifin. Wala likmitin sholaha. Semoga ini juga menjadi wasilah kita, menjadi kartu tiket kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan diverifikasi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bismillah, lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah juga kita sampaikan kepada pengarang ini kitab, Syekh Ahmad An-Naisaburi, dan semua mereka para pejuang-pejuang dimanapun mereka berada, aina makan umi masyarikil ardi maghribiha, social justice warrior ya. Ini untuk kalian semua. Saya adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang punya bukunya di halaman 80 81 ya. 80 di paragraf terakhir, baris terakhir. Lam yakzibu Ibrahim alaihi salam ya, yang punya bukunya cetakan Beirut. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakzibu Ibrahim alaihi salamu illa salasan kazabat kullaha fillahi ta'ala. Tidaklah Nabi Allah Ibrahim ini hanya berbohong 3 kali, dan semuanya ini karena oleh bagian dari strateginya dalam posisinya auzubillah, mendekatkan diri, memposisikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu, perkataannya yang pertama, inni sakimun. Jadi perkataan Nabi Ibrahim sakit itu bohong ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim diajak ayahnya untuk menghadiri hari raya kaumnya Azar ataupun Raja Namrus, nah Nabi Allah Ibrahim ini sakit itu berbohong 1. Wa qauluhu bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Bohong yang keduanya adalah Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung-patung di Templar, di tempel kaum Namrus dan Azar ini. Yang kecil-kecil dihancurin, tetapi Nabi Allah Ibrahim bilang kalau yang hancurin itu adalah patung yang paling besar. Ini bohong yang keduanya. Wa qauluhul lil malikil lazi arada li Sarah iya ukti. Dan kemudian bohong yang ketiga ialah mengatakan kepada Namrus, Raja Namrus, kalau Sarah ini adalah saudaranya, bukan istrinya. Di sini pernah dijelaskan juga oleh para ulama, dikatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim sebenarnya enggak berbohong, hanya bermain retorika, hanya bermain filsafat. Kamu ini memang saudara aku, saudara muslim aku, wahai Siti Sarah, istrinya gitu. Jadi di sini nah, 3 ini yang mempengaruhi, yang dikatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim ini sulit untuk memberikan syafaatul uzmanya di hari kiamat kelak, karena dia udah pusing dengan tiga berbohong ini. Dia nggak sanggup ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu berbohong gitu. Nah, Nabi Allah Ibrahim ini nggak sanggup. Bagaimana dia menolong orang kalau dirinya aja sedang terbelenggu pertanyaan yang akan menyebabkan ketakutannya masuk neraka. Padahal dia seorang nabi loh. Bagaimana dengan Jokowi atau pejabat-pejabat yang suka berbohong, begitu ya? Falamma qala lahum Ibrahim zalika raja'u ila anfusahum faqalu. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim kembali kepada kaumnya, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, maksudnya menegaskan nih, dia Nabi Allah Ibrahim sendirian menghadapi umatnya, menghadapi kaumnya, innakum antumuz zalimuna hazar rajulu fi su'alikum iyahu. Kata Nabi Allah Ibrahim, kalian ini telah menzalimi seorang lelaki. Cobalah
fi su'alikum iyahu. Cobalah kalian tanyakan itu kepadanya, begitu. Ini iyahu nih maksudnya apa nih? Kepada lelaki yang menunjuk bahwa Ibrahim meracau yang datang terakhir itu. Ini kembali kepada episode kemarin ya, episode ke 133 atau 134, bahwa ketika di akhir Nabi Ibrahim pura-pura jatuh sakit, dia meracau, dan bakalan mau kerjain. Ya, kemarin Nabi Ibrahim udah meracau juga bahwa patung-patung yang Azar suruh jual itu dihancurin, dikasih minum, dan nggak bisa memberikan apa-apa, tidak memberikan yang manfaat maupun kemudaratan begitu. Nah, ini didengarin oleh anak lelaki yang menanyakan bahwa Ibrahim nih jangan-jangan yang hancurin karena dari kemarin dia tuh gede sama patung-patung kita begitu. Wazihi alihatikumul lati fa'alu biha ma fa'alu hadiratan. Dan kekerasan yang telah dilakukan terhadap kaumnya ini pun juga nyata. Ini maksudnya alihatikum, terhadap Tuhan-Tuhanmu, fa'alu biha ma fa'alu hadiratan, bahwa kerusakan oleh Tuhan-Tuhan kalian ini adalah kesesatan yang amat nyata. Bukan begitu ya. Ini kan begini, subjek, predikat, objek. Maksudnya ini patung-patungnya udah rusak gitu. Ini udah nyata gitu. Fas'aluha wa zalika qaulu Ibrahim alaihi salam. Maka tanyakanlah, wa zalika qaulu Ibrahim alaihi salam. Hanya ini karena ini perempuan, berarti istrinya, yaitu kepada Siti Sarah yang dimaksud dengan perkataan Nabi Allah Ibrahim. Nih, jadi ketika Nabi Allah Ibrahim disidang, Nabi Allah Ibrahim membantah dan dia bilang, bener gak sih omongan anak lelaki terakhir ini, Ustadz Afin ini yang terakhir itu yang bertemu Nabi Ibrahim? Lalu kemudian ini Allah Subhanahu wa taala ini dicatat ya, kejadian ini. Persidangan Nabi Allah Ibrahim dicatat di dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 63. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantikun. Dia mengatakan, Ibrahim menjawab, maksudnya menghujat, mengkonfrontasi, argumentasi setiap pertanyaan umatnya pada Nabi Ibrahim. Dibilang gini, kabirhum haza fas'aluhum in kanu yantikun. Coba tanyakan yang besar itu, tuh patung yang besar, tanyakanlah kalian semua kepada si patung ini, in kanu yantikun, jika patung itu dapat berbicara. Waqala qaumu, kemudian kaumnya ini ngomong lagi, ma narahu illa kama qala wakila innakum antumuz zalimuna biibadatikum al-awsanus saghiru ma'ahazal kabiri. Maka kaumnya berkata, kami tidak melihatnya kecuali seperti yang dikatakan, dan dikatakan kalian adalah orang-orang yang zalim karena menyembah berhala kecil bersama yang besar ini gitu. Jadi Nabi Ibrahim bilang, ini kan karena kesalahan kalian sendiri gitu. Karena kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang kecil ini. Jadi Tuhan patung yang besar ini marah, akhirnya menghancurkan patung-patung yang kecil ini, begitu katanya. Summa nakisu, kemudian mereka spontanitas tuh tercengang, tertegun, ala ru'usihim, atas kepala-kepala mereka, mutahairina fi amrihi, dan mereka mengetahui bahwa berhala-berhala ini wa'lamu annaha la tantikun
tidak dapat berbicara, wala tabtisun, dan tidak dapat mendatangkan bahaya. Gitu. Jadi ru'usahum mutahayyirina fi amri. Agak bingung juga ini. Iya juga ya. Gitu. Ini ada terbesit di dalam pikiran umatnya Nabi Allah Ibrahim gitu. Di dalam pikirannya Azar maupun pikirannya Namrus. Iya juga ya. Dia kan patung ya. Dia kan mana mungkin bisa berbicara, mana mungkin patung ini bergerak menghancurkan patung-patung yang besar. Ini seperti mengajak berpikir. TGD, my friend, my author. Mengajak berpikir. TGD, my friend, my author. Jadi memang tugasnya para nabi itu adalah mengajak berpikir umatnya. Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim ini. Jadi kalau ada orang yang mengajak berpikir, bisa jadi dia terdapat bias ilmu pengetahuan yang dia sudah membacanya karena kelakuannya para nabi. Jadi dia sudah membaca historikalnya para nabi. Gitu. Faqalu, kemudian dikatakan, ini Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 65. Summa nukisu ala rusihim laqad alimta ma haula'i yang tikun. Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa patung-patung ini tidak dapat berbicara. Haula'i itu maksudnya haulahum, menguasai atau berkuasa lah gitu. Yang tikun maupun dia dapat berbicara. Falamma ittahajat al-hujjatu alaihim Ibrahimi alaihi salamu qala lahu. Ketika apa ya bahasanya, kan lagi debat. Nah, debatnya Nabi Allah Ibrahim ini menang ya. Berarti kan secara logis, penalaran yang sehat, umatnya ini terpantik otaknya yang cerdas. Ini nggak mungkin wahai Ibrahim, dia ini patung, dia nggak mungkin berbicara maupun melakukan kerusakan. Begitu wahai Ibrahim. Nah, akhirnya kan terbelalak lah. Menanglah argumentasinya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian di dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 66 dikatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Apakah kamu menyembah sesembahan kamu ini yang merupakan musuh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya tidak memberikan manfaat sesuatu pun, wala yadurukum, ataupun memberikan kemudaratan kepada kalian jika kalian tidak menyembahnya. Gitu. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 66. Kemudian di ayat ke-67-nya dikatakan, Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Celakalah kamu wahai Ibrahim, dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Oh bukan, sorry. Nah ini pentingnya kita mengerti morfologi atau ilmu tasrif atau ilmu nahwu shorof. Ini yang mengatakan masih Ibrahim. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Kalau begitu kalian ini dalam keadaan yang sangat merugi dan dalam keadaan cilaka 12. Karena kalian menyembah bukan selain Allah. Afala taqilun, bukankah kalian sudah berpikir? Gitu. Falamma limazatihimul hajjatu wajazu anil jawab. Ketika argumentasi dari Nabi Ibrahim terbukti, wajazu anil jawabi,
dan mereka gagal memberikan sebuah jawaban yang menjawab pertanyaan logika sehat orang-orang kebanyakan. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat 68-nya, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Gitu. Jadi Nabi Allah Ibrahim akan dipersekusi karena dia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita nih, kata umatnya Nabi Allah Ibrahim. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, salah seorang muallim di kalangan sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, innallazi asara alaihim bitahrikin Ibrahim alaihi salamu bin nari rijalun minal aqrat. Jadi kata Abdullah bin Umar, yang memerintahkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang pria Aqrat, minal aqrat, ar-rijalu minal aqradi, dari suku Kurdi. Aqrat itu jamaknya. Ditahrik, yang menyarankan Nabiullah Ibrahim untuk dibakar adalah seorang lelaki dari kaum Kurdi, gitu ya, suku Kurdi. Qala Su'aib al-Jubai ismuhu Hunainun fa khasafallahu ta'ala bihil ardi. Namanya adalah Hainun. Fa khasafallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Bahwa yatajallajallu fiha ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi sedih ya. Jadi Syekh Hunain ini ternyata disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh ditenggelamkan ke dalam bumi, tiba-tiba diisep aja gitu oleh bumi, kemudian dipres-pres gitu badannya selalu dipres sampai detik ini. Nah, inilah akibat apabila kita bermusuhan dengan para kekasih-kekasih Allah, salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim ini. Fazalika, kemudian qala dikatakan, falamma, maka ketika ajmi'u Namruzu, mengumpulkan Namrus wa qaumuhu dan kaumnya, ala ihraqi Ibrahimu alaihi salamu habisuhu fi baiti wa banu lahu bunyanan kal haziratin. Jadi ketika Namrus dan kaumnya dan para penduduknya mengumpulkan ala ihraqi, sepakat habasuhu fi baiti wa banu lahu bunyanan kal hizar, untuk menahannya, ala ihraqi, membakarnya, kal hizaro, seperti bukan kandang ya mungkin seperti kandang, sehingga Nabi Allah Ibrahim ini nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi dibuatkan sebuah bangunan yang Nabi Allah Ibrahim ini ketahan, tetapi juga Nabi Allah Ibrahim bisa dibakar dari segala arah gitu. Kita persepsikan seperti itu ya, sebuah kandang mungkin,
tetapi juga bisa membakar Nabi Allah Ibrahim kapanpun. Bunyanan kal haziratin, seperti kandang. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surat As-Saffat Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi ada dua persepsi. Pertama, Nabi Allah Ibrahim itu memang dikerangkeng, ditahan di dalam sebuah kandang, yang jerujinya itu di dalam sebuah jeruji, yang jerujinya itu bisa dibakar kapanpun. Gitu. Tafsiran kedua adalah dari cerita ini disiapkannya kayu bakar yang banyak, kemudian Nabi Allah Ibrahim dilempar, begitu ya. Summa jami'u lahu min aslabil hatobi wa asnaful khosibi hatta in kanatal mar'ata litama ridil fatakulu. Kemudian mereka mengumpulkannya untuknya itu Nabi Ibrahim kayu bakar hatob ya. Ini kan seperti ada di Quran surah Al-Ahzab, hatob itu kayu bakar yang paling keras dan berbagai jenis kayu, sehingga seorang wanita yang sedang sakit in kanatil mar'ati litamaridil fatakulu, dia mengatakan, ini bersumbangsi. Jadi ada orang yang sakit di kalangannya Namrus, di kalangannya Azar, kaumnya Nabi Allah Ibrahim ini, musuhnya Nabi Ibrahim, mengatakan, ada perempuan bilang, Loina afaniyallahu ta'ala li ajma'inna hatoban li Ibrahimi. Jika Allah afaniyallah, lianna sesungguhnya jika Allah afaniyallah, Allah menyembuhkan saya, li ajma'inna hatoban li Ibrahim, sesungguhnya saya sendiri yang akan mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Wa kanatil mar'ata tanziru fi ba'din ma tatallabu mimma tahabu antudrika la in asobathu tabinna hataban wa taj'aluhu fin naril lati yahruku biha Ibrahimu ihtasaban fi diniha. Gitu. Jadi ini seolah-olah tanziru, bernazar fi ba'din, sebelum dia melakukan itu, atau libu mimma tajibu tadrika, karena kesadarannya dia ingin mengumpulkan sebuah kayu bakar, inna asobathu litahtabinna hataban, yang dia akan meletakkannya dalam api untuk membakar finnari allati yahrika biha Ibrahim, untuk membakar Nabiullah Ibrahim tasaban fi diniha, sebagai perbuatan yang baik menurut kepercayaannya, fi diniha, menurut ajaran agamanya kala itu. Mungkin juga dia terprovokasi oleh omongannya Hunain tadi begitu. Wah, berarti karena Nabiullah Ibrahim menghancurkan patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita, maka membakar Nabiullah Ibrahim adalah perbuatan yang sangat baik, begitu katanya. Ya. Kemudian qala falamma ajmi'u Namrus wa qaumu, udah tadi itu. Qala Ibnu Isa kanu yajmi'unal hataba syahran hatta iza kasarin hatabu wa jami'u minhu wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian malam ini.
Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Gitu. Mari sama-sama kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah mari kita sama-sama cerdaskan manusia-manusia, orang-orang di sekitar kita agar mereka melek politik, melek kebijakan-kebijakan yang kebijakannya tersebut menjadi bajik, menjadi kebajikan bagi kita semua. Asik, kebijakan, mantap dari pemerintah. Karena kalau kita abai, kita sudah abai terhadap korupsi dan nepotisme yang dibuat oleh Jokowi dan keluarganya. Nah, tadi siang saya bersama Aliansi Rakyat Menggugat demo di depan sekretariat Wakil Presiden yang sekarang ini. Ternyata Wakil Presiden ini kan yang sekarang ini yang memiliki akun Fufafa, karena inna kaidah syaitana doifa. Kalau dalam bahasa kriminologinya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Si Gibran ini kan nomor handphone Fufafa gitu. Dia mengakui kalau dirinya nggak lulus SD gitu. Nah, ini adalah perkara yang bisa dijadikan kalau kita memaksulkan Gibran begitu. Nah, tadi teman-teman saya dengan ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, itu meminta kepada aparatur yang berada di sekretariat Wakil Presiden untuk menunjukkan ijazahnya Gibran gitu, atau meminta Gibran kalau nggak ada ya udah suruh mundur gitu. Tadi nih begitu poinnya, poin tuntutan aksinya begitu. Jadi mari sama-sama teman-teman kita cerdaskan lingkungan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita akan keculasan keluarga Jokowi, ijazah palsu dan ijazah anaknya yang disetarakan. Padahal si Gibran ini tidak lulus SD gitu ya, berdasarkan akun Fufafa yang dimiliki oleh si Gibran. Secara pasal impeachment, presiden dan wakil presiden melakukan perbuatan tercela. Gibran kan bohong, bukan akun saya. Nah, ini berbohong nih Gibran ini. Padahal 100% akun Fufafa itu adalah akunnya Gibran. Gitu. Dan kita akan memakzulkan Gibran, akan ada aksi-aksi selanjutnya. Aksi di mana kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Listio Sigit dalam tim reformasi Polri. Ketika orang-orang Jokowi sudah turun, maka akan terjadi reformasi seperti reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikagumi oleh Michael Hart, di mana revolusi tidak ada korban yang berdarah-darah. Diusahakan seperti itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahawulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwina bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa basarna wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhul warisa minna waj'al sarna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinna wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha allamana wa la tusallit alaina man la yarhamna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Said Dery, yang berarti Tuan Guru Dery atau perkataan Tuan Guru Dery.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.